Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membahas materi saya untuk memenuhi UTS Statistik Lanjutan 2 pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dianovia Permatasari dengan NIM 20090250001 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi tugas 1 yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Mas Ade, STD, MTD. Nah, untuk sebelum kita melangkah ke materi statistik lebih lanjutnya, hal yang paling mendasar yang harus kita pahami ada 8 pertanyaan yang akan muncul setiap kali kita ingin belajar statistik. Nah, yang pertama adalah apa yang dimaksud statistik dan data. Nah, di sini ada tanda merah mengartikan sebagai pengertian dari hal tersebut, sedangkan bold tebal ini mengartikan bahwa itu inti penting yang harus kita pahami agar dapat memahami apa yang dimaksud dari pengertian tersebut. Nah, statistik adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, jadi ada 5 kunci penting pengertian dari statistik itu sendiri. Mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Nah, setelah itu, data. Data adalah ukuran dari variabel atau informasi yang diperoleh dari suatu pengalaman, wawancara, penelitian, dan dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Jadi data garis besarnya adalah suatu ukuran dari variabel yang diperoleh dari pengalaman kita, wawancara, hasil penelitian, yang dimana kita akan mengumpulkannya dalam bentuk angka maupun lambang. Nah, pertanyaan yang kedua yang akan muncul adalah, apa yang dimaksud dengan penyajian data? Nah, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, dan dibaca, dan mudah dibaca atau mudah dipahami. Nah, garis besarnya adalah penyajian data adalah hasil pembuatan suatu laporan penelitian yang dimana penelitian itu kita harus pahami dan kita akan analisis, dan data yang kita berikan itu harus sederhana, jelas, dan mudah dibaca, bahkan mudah dipahami oleh orang yang akan melihat data kita. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan muncul adalah jenis data apa yang dapat diolah dengan menggunakan statistik. Nah, terdapat 6 data yang dapat diolah oleh statistik. Yang pertama ada data kualitatif, kuantitatif, data nominal, data ordinal, data rasio, dan terakhir adalah data interval itu sendiri. Nah, pertanyaan yang keempat yang harus kita pahami yaitu, jelaskan apa yang dimaksud pengumpulan dan penyajian data. Nah, pengumpulan data yaitu mengumpulkan dan mengukur. Kita harus garis bawahi, mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel yang ditargetkan guna menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Nah, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan hasil laporan penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data yang diperoleh
tersebut dapat disajikan dalam bentuk yaitu tabel dan bentuk diagram. Nah, pertanyaan yang kelima, yaitu kapan dan di mana kita bisa menggunakan statistik. Nah, terdapat 3. Yang pertama adalah saat mengambil sampel data di lingkup publik yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya penghitungan rata-rata gaji pegawai. Karena rata-rata gaji pegawai itu akan menggunakan rumus dari statistik itu sendiri. Nah, setelah itu yang kedua adalah dalam bisnis, untuk mendapatkan data yang benar atau real dan berkualitas demi menghasilkan output keputusan yang berkualitas pula, kita harus menggunakan statistik. Nah, setelah itu, yang ketiga, statistik juga diterapkan dalam berbagai ilmu, yaitu sosial, ilmu alam, ilmu ekonomi, industri, dan lain-lain. Jadi, kalau ahli yang bertanya, kapan sih di mana kita bisa menggunakan statistik? Rata-rata hampir semua bidang ilmu menggunakan dan membutuhkan namanya statistik. Nah, lanjut. Nah, pertanyaan yang keenam yang sering timbul, yaitu mengapa perlu statistik? Nah, statistik diperlukan untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai. Garis bawahi, estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotensi yang diterima, estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ini statistik yang akan menjadi acuan atau tolak ukur untuk mengambil suatu keputusan ke depannya, mau perusahaan atau bidang apapun. Nah, setelah itu, statistik juga berperan untuk memenuhi kebutuhan manajemen yang digunakan untuk merumuskan perencanaan sebagai alat kendali dari sebagian dasar untuk evaluasi hasil kerja. Nah, pertanyaan yang ketujuh yang akan muncul yaitu bagaimana menggunakan statistik. Nah, langkah-langkahnya lah kalau kita bilang. Nah, langkah-langkah menggunakan statistik itu ada 5. Yang pertama kita harus mengumpulkan data. Yang kedua kita melangkah ke langkah berikutnya penyusunan data. Setelah kita mengumpul, kita akan menyusun data-data tersebut sesuai urutan dari hasil penelitian, wawancara, dan lain-lain yang kita dapatkan. Setelah itu penyajian data. Setelah penyajian data, kita akan analisis data. Kita harus menganalisis dulu data-data sebelum kita interpretasi data tersebut. Yang kelima terakhir, interpretasi data. Nah, bisa dilihat di slide sebelah kiri, yaitu seorang wira swasta mengumpulkan data, pendapatan, dan biaya, dan membandingkan ukuran tersebut untuk mengetahui rata-rata hasil pengembalian jenis informasi. Jadi di dalam bidang wira swasta, mereka juga membutuhkan statistik untuk membandingkan atau mengetahui rata-rata dari hasil pengembalian jenis informasi. Nah, setelah itu, keuangan penasehat. Keuangan menggunakan berbagai jenis statistik, termasuk price earnings ratio dan hasil dividen untuk membantu dan memberikan rekomendasi investasi. Nah, jadi masih banyak lagi contoh-contohnya yang bisa dicari maupun dipelajari. Nah, setelah itu pertanyaan yang terakhir yang akan muncul pada saat kita belajar tentang statistik. Nah, pertanyaannya adalah teknik dan prosedur apa saja yang ada dalam statistik. Nah, teknik-tekniknya. Nah, sebelum kita mengetahui jenis tekniknya apa saja, yang pertama adalah kita juga harus memahami dulu pengertian dari prosedur itu apa. Nah, prosedur adalah langkah-langkah. Yang kita garis bawahi adalah langkah-langkah. Jadi teknik prosedur adalah cara dan langkah-langkah. Nah, di sini terdapat 5 teknik yang biasa digunakan. Nah, teknik yang pertama adalah teknik T-SRAP test atau uji T. Nah, setelah itu teknik analisis variance atau yang biasa disingkat ANAVA atau biasa dibilang dengan uji F. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik korelasi dengan produk moment correlation. Nah, teknik yang keempat adalah teknik analisis regresi. Nah, teknik yang terakhir yang digunakan adalah teknik analisis fit kuadrat. Nah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan
yang paling dasar yang biasa muncul sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa itu statistik, apa-apa bagian statistik, bagaimana cara menggunakan statistik dalam bidang-bidang ilmu yang telah saya jelaskan tadi. Nah, sekian dari saya. Ada satu kutipan kata yang ingin saya lontarkan, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi belajar sekarang akan kita panen di waktu yang tepat. Dan jangan-jangan malas belajar ya, karena suatu saat kita akan membutuhkan ilmu yang akan kita pelajari pada bangku kuliah maupun bangku SMA atau bangku-bangku sebelumnya. Nah, mohon maaf kalau tidak ada salah kata atau salah pada PPT saya. Mohon maaf sebelumnya, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.